menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Ya, pertama saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga. KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Dari 4 tersangka, salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Selain Sahat, 3 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah staf ahli Sahat Tua, Rusdi, Kepala Desa Jagung Sampang, Jawa Timur, Abdul Hamid, dan Ilham Wahyudi selaku koordinator lapangan kelompok masyarakat. KPK menyita uang tunai pecahan rupiah dan dolar Singapura setara 1 miliar rupiah dari tangkap tangan yang dilakukan di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Kedua, RS, staf ahli dari STPS. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengakui kesalahannya. Politikus Golkar itu juga meminta maaf kepada warga Jawa Timur. Saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Soal modus dalam kasus suap dana hibah dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini kita bahas bersama pengamat hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Iqbal Feliciano. Pak Iqbal, apa kabar Pak? Baik, Mas. Modus uang muka atau modus ijon dana hibah itu pada praktiknya gimana yang biasanya terjadi, Pak? Jadi masalah uang ijon itu kan istilah yang kemudian baru digembar-gemborkan sekarang ya. Kalau dalam teknisnya itu dalam teorinya ada beberapa model-model modus operandi tindak pidana korupsi, termasuk yang mirip-mirip dengan uang ijon ini adalah kickback ya. Jadi ada beberapa yang kemudian muncul dengan modus operandi yang sama, baik di Jawa Timur maupun di beberapa daerah lain di Indonesia ya. Dan tentunya kalau kasus-kasus seperti ini memang banyak menyasar perkara-perkara yang kemudian kaitannya dengan jasmas, dana hibah dan sebagainya. Yang terjadi yang sekarang ya seperti ini. Yang ujungnya juga untuk pengadaan proyek juga begitu ya, Mas ya? Ada beberapa yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi modus operandi korupsi sangat sangat beragam, Mas. Jadi ya kita nggak bisa kemudian hanya seperti inilah bentuk modus operandi korupsi yang dilaksanakan, akan tapi banyak sekali yang kemudian dilaksanakan dengan model-model seperti memberikan uang melalui perusahaan-perusahaan yang ada di internasional dan sebagainya. Ada yang seperti itu juga, ada yang kemudian memberikan dalam bentuk saham dan sebagainya, ada yang memberikan dalam bentuk deposito dan sebagainya, macam-macam Mas bentuknya. Oke, sampai akhirnya bisa lolos, sudah keluar anggaran itu, sudah dibentuk kesepakatan tuh yang salah di mana kok bisa lolos seperti ini? Kalau saya begini Mas, jadi proses pembuatan untuk menyepakati untuk menggulirkan dana hibah itu kan tentunya ada usulan dari anggota DPRD ya Mas ya, yang kemudian diplenukan, disepakati bersama-sama, baru kemudian setelah ada proposal masuk dan kemudian disepakati, muncullah kemudian pencairan terhadap dana bantuan sosial tersebut atau kemudian dana-dana hibah seperti itu. Kalau saya lihat salahnya macam-macam Mas. Yang pertama dari prosesnya. Kalau saya lihat ini adalah bentuk corruption by design ya. Jadi tidak kemudian ini muncul begitu saja, tapi didesain dari awal bahwa kemudian nanti kalau kemudian ada masuk proposal dari satu pihak, ada kemudian yang bisa dihubungi dan kemudian mencairannya seperti apa teknisnya itu sudah didesain dari awal. Jadi kalau saya lihat modus operandi yang dilaksanakan oleh terduga kasus korupsi yang di Jawa Timur ini berkaitan dengan dana bantuan atau kemudian berkaitan dengan hibah itu adalah corruption by design. Jadi saya rasa ini hal yang banyak ya terjadi di Indonesia.
Terbukti juga kan dalam kronologi yang disampaikan KPK kemarin, diduga ada kesepakatan antara Sahat Tua dengan tersangka AH dari kepala desa setelah ada pembayaran komitmen fee ijon, juga mendapatkan bagian 20%, tersangka Sahat 20% dari nilai penyaluran dana hibah, sedangkan tersangka AH selaku kepala desa mendapat bagian 10%. Apa yang Anda cermati dari sini? Ya, kalau lihat dari awal bahwa kemudian ada pembagian 20% siapa, 10% itu siapa, nanti diterimanya dalam bentuk apa, ya kan? Kapan pencairannya, itu kan kita melihat bahwa kemudian konstruksinya, pola-pola korupsinya sudah didesain dari awal, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses pengawasan. Kalau ingin melihat, secara jelas tentunya penyidik yang bisa menjelaskan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Jawa Timur yang melibatkan wakil ketua DPRD Jawa Timur, saya lihat proses penganggaran itulah yang menjadi awal mula terjadinya korupsi di kasus ini. Dan menurut Anda, Wakil Ketua DPRD Jatim ini bisa bekerja sendiri atau ada orang lain yang juga patut diusut lagi dalam kasus ini? Menurut saya kecil kemungkinan beliau bekerja sendiri. Tentunya ada supporting system yang kemudian pasti berjalan di situ. Karena nggak mungkin dia sidang sendiri, dia memutuskan sendiri, tidak mungkin. Tapi dia pasti melibatkan pihak-pihak yang lain yang untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Oke. Dan sudah tepat penyidik KPK yang akan mencoba untuk menelusuri lebih lanjut kemana aliran itu, uangnya itu kemana saja, siapa saja yang menerima, apakah cuma satu perkara ini saja atau perkara yang lain juga masih ada. Maka pengusutannya harus sampai ke level mana, ke tingkatan mana? Ya ke atas ya ke bawah lah, artinya kemudian apakah kemudian hanya seorang Sahat saja yang kemudian menjadi terduga korupsi, ataukah kemudian ada pihak-pihak yang lain yang kemudian menggunakan model ijon atau model yang lain yang dilaksanakan dalam tindak pidana korupsi yang berbeda, ya kan. Kalau kita lihat kasusnya ini kan dalam 2 tahun 2020-2021 ada sekitar hampir 7,8 triliun yang kemudian digulirkan untuk dana hibah di Jawa Timur. Dan KPK juga seingat saya beberapa jam yang lalu menyampaikan kurang lebih hanya 70% saja yang kemudian turun sampai ke masyarakat. Artinya ada 20% dari 7,8 triliun yang kemudian perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut, apakah kemudian uang itu tidak terserap ataukah memang menjadi uang-uang seperti ini gitu loh. Baik. Yang Mohon maaf saya potong, singkat saja untuk pertanyaan terakhir saya. Belajar dari kasus ini, bentuk pengawasan apa yang harus diperbaiki kemudian? Pengawasan dalam mekanisme penganggaran, itu yang pertama. Tentunya siapa yang kemudian mengajukan proposalnya seperti apa, apakah realistis atau tidak dan sebagainya. Kemudian dalam proses pelaksanaan juga harus dilaksanakan pengawasan yang melekat oleh APIP dan sebagainya. Yang ketiga dalam proses pengawasan laporan pertanggungjawaban harus dilihat apakah kemudian laporan pertanggungjawab yang real ataukah kemudian ada yang kemudian dipalsukan dan sebagainya. Jadi mekanisme pengawasannya tidak hanya sebatas pada akhir masa anggaran selesai ya, tapi dari awal proses penganggaran, karena saya duga ini awalnya dari proses penganggaran yang salah. Baik. Pak Iqbal Feliciano, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama Kompas TV hari ini. Sehat selalu, Pak.